Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudaraku, renungan KPI Mayim Kaim pada hari Senin tanggal 13 September 2021 atau tanggal 7 Tisri 5782, yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Ulangan 32 ayat 51 yang berkata demikian, saudaraku. Sebab kamu telah bertindak tanpa iman terhadap aku di tengah-tengah Bani Israel, di mata air Mariba, di Kades, di padang gurun Sin, karena kamu tidak menguduskan aku di tengah-tengah Bani Israel. Saudaraku, firman yang baru saja kita dengarkan berbicara perikop tentang kematian Mose yang diberitahukan. Bapa Yahweh menyampaikan kepada Mose di saat usia Mose 120 tahun, saudaraku. Dan inilah usia masa tuanya dan Mose harus meninggal dunia, saudaraku. Dan Bapa Yahweh menyampaikan kepada Mose waktu meninggal dunianya untuk dia segera naik ke Gunung Nebo, saudaraku, dan dari sana dia akan memandang seluruh dataran di seberang Yordan sebagai tanah perjanjian itu. Sehingga memang genaplah firman yang mengatakan bahwa mata dari Mose di usia tuanya pun masih tetap dalam keadaan baik, karena tujuannya untuk agar Musa dapat melihat tanah perjanjian saat penghujung akhir usianya di bumi, saudaraku. Kemudian akhirnya di sana, oleh karena apa? Mose tidak diizinkan masuk oleh karena ada kesalahan yang dilakukan oleh Mose. Apa kesalahan Mose, saudaraku? Peristiwa di Mariba adalah di mana peristiwa bahwa Bapa Yahweh memerintahkan kepada Mose saat bangsa Israel bersungut-sungut untuk mendapatkan air minum, saudaraku. Dan Bapa berfirman kepada Mose untuk berkata kepada batu itu. Namun Mose justru bukan berkata, saudaraku. Ada dua hal yang Mose lakukan. Pertama, Mose mencuri kemuliaan Bapa Yahweh dengan mengatakan bahwa apakah kami, artinya Mose dan Harun, harus mengeluarkan air dari batu ini. Jadi menyatakan bahwa sesungguhnya yang mengeluarkan air dari batu itu adalah Mose, saudaraku. Sesungguhnya itu adalah kuasa Bapa Yahweh. Sehingga Mose saat di Mariba mencuri kemuliaan Bapa Yahweh dengan mengatakan hal itu di depan Bani Israel. Kemudian yang kedua, Bapa Yahweh berkata untuk berkata kepada batu, namun Mose bukan berkata kepada batu untuk mengeluarkan air, namun dia mengangkat tongkatnya dan memukul batu tersebut 2 kali, saudaraku. Dan akhirnya juga memang air itu tetap keluar dengan deras, saudaraku. Namun hal inilah yang ditegur, yang menjadi kesalahan Mose, sehingga menyebabkan Mose dan Harun juga tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Lewat bacaan renungan firman ini, saudaraku, inilah menyatakan bahwa standarnya Bapa Yahweh itu standar yang sempurna, saudaraku. Bukan standarnya seperti manusia. Itulah standarnya Bapa Yahweh untuk menjadi pilihannya. Harus baik, berkenan, dan sempurna itu, saudaraku. Bila tidak selevel Nabi Musa saja juga tidak berkenan untuk masuk ke tanah Kanaan, saudaraku. Artinya inilah kekonsistensian Bapa Yahweh terhadap hukum-hukumnya. Oleh karena kesalahan, walaupun kita tahu kesalahan Mose melakukan peristiwa di Mariba, tentu ada sebab, karena saking kesalnya Mose terhadap bangsa Israel yang bersungut-sungut seperti itu, sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya, menyebabkan dia menjadi emosi, saudaraku. Namun lewat peristiwa belum mampu mengendalikan diri inilah yang menjadi celah bagi Mose juga untuk tidak dapat melakukan kesempurnaan sesuai standarnya Bapa Yahweh. Untuk itu, saudaraku, lewat renungan pada pagi hari ini inilah menjadi renungan bagi kehidupan kita. Sesungguhnya kita juga, saudaraku, dalam menjalani kehidupan ini
Kita banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Bapa Yahweh, sehingga juga kita tidak ada yang perlu kita bangga dan sombongkan di dalam kehidupan kita. Yang ada kita merendahkan hati kita dan kita minta pengampunan selalu, saudaraku. Dan inilah menjadi penggenapan dalam wujud pengampunan setiap saat, sesering kali, karena kita sadar bahwa kesalahan sering kita lakukan di hadapan Bapa Yahweh. Dan lewat firman juga penggenapan di dalam perjamuan kudus dilakukan sesering kali untuk makan roti dan minum darah Yeshua HaMashiach lewat anggur. Itu juga menyatakan bahwa kita memang minta pengampunan sesering kali di hadapan Bapa Yahweh. Itu bagian kita, saudaraku, dengan kerendahan hati, dengan belas kasihan Bapa Yahweh. Dan ini juga bagian kita untuk mengantar kita memasuki hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian kepada Bapa Yahweh, berdamai kepada Bapa Yahweh, berdamai kepada sesama manusia. Siklus 1 tahun Bapa yang mengizinkan untuk kita mengambil bagian dalam merayakan hari raya pendamaian ini, karena ini kehendak Bapa Yahweh. Ini adalah agendanya Bapa Yahweh. Maka otoritas pendamaian itu pasti akan Bapa Yahweh berikan, karena itu agendanya Bapa Yahweh, bukan agendanya manusia. Amin, haleluya, saudaraku. Mari kita menyongsong menyambut hari raya Yom Kippur untuk kita bisa berdamai kembali kepada Bapa Yahweh. Sama seperti Mose, dia tidak layak masuk oleh karena ada ketidaksempurnaan. Kiranya dengan kita berdamai dengan Bapa Yahweh, ada pengampunan yang membangun rohani kita kembali di tahun 5782 yang kita hadapi ke depan. Sukses besar buat kita maju terus dalam iman. Bapa yang memberkati kita semua dimanapun kita berada. Saya berdoa di tempat ini, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa yang mau melakukan perintah dan ketetapan Bapa yang kita tidak dipermalukan. Dan hidup kita diberkati, saudaraku. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.